Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hamdalah dari PGSD Pendidikan Jasmani dengan NIM 1806020. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempraktikkan tentang pertolongan utama pada kedaruratan medis 1. Yang pertama itu gigi lepas, kemudian ada mimisan, lalu yang terakhir ada asma. Langsung saja kita ke prakteknya. Yang pertama itu gigi lepas. Gigi lepas biasanya terjadi dikarenakan benturan. Gigi lepas bisa kita tangani. Yang pertama itu dengan cara kita harus siapkan air terlebih dahulu, semangkuk air, lalu kemudian kita larutkan susu. Lalu gigi yang lepas atau yang patah tersebut kita memasukkan ke dalam mangkuk yang berisi air susu tersebut supaya gigi tersebut dapat direposisi. Nah, reposisi di sini yaitu merupakan pengembalian kembali gigi yang telah lepas supaya bisa ke tempat awal kembali. Nah, hal tersebut itu bisa jadi jeda waktunya itu cuman harus 5-10 menit. Jadi misalkan jika lepas giginya patah, kita harus cepat-cepat gitu menyiapkan tadi yang sudah dijelaskan supaya si gigi tersebut dapat dipasang kembali seperti itu. Lalu yang kedua itu mimisan. Nah, mimisan di sini adalah keluarnya pendarahan dari lubang hidung. Mimisan di sini disebabkan beberapa hal. Yang pertama itu faktor lingkungan, kemudian suhu juga berpengaruh, kemudian juga benturan. Nah, hal-hal tersebut yang dapat menyebabkan mimisan. Lalu apa sih pertolongan utama terhadap orang yang terkena mimisan? Saya akan mempraktekkan terlebih dahulu. Nah, jadi ketika ada teman kita yang mimisan, kita harus bisa menenangkan teman kita atau korban kita. Nah, jadi kita harus menenangkan, kemudian dudukan si pasien, terus kemudian supaya dia rileks, kemudian bungkukan badan korban atau kepala korban ke bawah, contoh. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kita harus mengatur napasnya. Cuman napasnya tuh harus dari mulut karena si pangkal hidungnya tuh kita dipegang oleh tangan. Nah, jadi dipegang kayak gini. Nah, jadi otomatis pernapasan tuh harus dikeluarkan oleh mulut secara perlahan-lahan. Oh. Nah, seperti itu. Kemudian kita harus menunggu 5-10 menit untuk memegang sepangkal hidung tersebut. Mengapa demikian? Supaya aliran darahnya tidak mengalir. Kemudian ketika kita menunggu 5-10 menit, kita bersihkan terlebih dahulu luar hidung yang berada di luar hidung, darah atau pendarahan yang berada di luar hidung tersebut. Nah, kemudian ketika pendarahan tersebut sudah berhenti, kita harus membersihkannya dengan air supaya pendarahan tersebut tidak mengalir kembali. Nah, saya menyarankan ketika ada teman yang mimisan, saya tidak menyarankan bahwasanya tidak boleh melenggakan kepala misalkan seperti ini. Nah, ini tidak boleh. Mengapa demikian? Karena posisi ini dapat menyebabkan si pendarahan tersebut tertelan ke dalam tubuh kita. Nah, jadi saya menyarankan seperti tadi, jadi bungkukan seperti ini lalu dipegang seperti ini. Mungkin yang praktek mimisan yang kedua ini selesai. Kemudian yang ketiga itu tentang asma. Nah, asma di sini merupakan suatu penyempitan gangguan pernapasan di mana korban atau pasien tersebut susah untuk bernapas. Biasanya asma disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor keturunan, faktor lingkungan,
faktor makanan, dan faktor cuaca atau suhu seperti itu. Jadi asma tersebut tuh bisa saja riwayat keluarganya yang memang asma, ataupun faktor-faktor lain yang sudah disebutkan barusan. Nah, kemudian ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk penanganan asma. Yang pertama, kita harus tenangkan korban supaya tenang. Jadi supaya korban tersebut rileks, santai seperti itu. Lalu kemudian kita bawa si korban tersebut ke tempat yang sejuk, istilahnya yang ber-AC. Jadi kemudian posisikan si korban tersebut senyaman mungkin. Jadi gimana si korban enaknya. Jadi kita tidak bisa memposisikan si korban tersebut kehendak kita, melainkan si korban yang memintanya. Jadi kalau misalkan si korban ingin duduk, jadi posisikannya duduk. Jika ingin tidur, maka posisikan tidur seperti itu. Kemudian jika ada oksigen, kita memberikan oksigen. Nah, jika tidak ada, kita hanya bisa membantu dengan membeli obat ke apotek terdekat. Seperti itu. Sekian pemaparan tentang pertolongan utama pada kedaruratan medis 1. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.